Ini Bu, mana Pak Security, Bu RT? Di sana Pak. Ada. Oh iya. Kita dari Polda Metro Jaya, dari Subdit Jatambras, ya. Ini surat perintah tugas kita. Ya setelah ini kita ke Polda, ya. Kalau memang nanti dilakukan silahkan hubungi Pak ke Polda. Kita minta tolong dihadirkan pakaian emas pada saat hari kejadian, kemudian celana renang yang digunakan, ya. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatambras Polda Metro Jaya. Penyidik memiliki kewenangan menangkap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana dalam waktu 1 kali 24 jam, ya, untuk proses penangkapan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak polisian yang sudah merespon dengan cepat dan pelaku sudah diamankan. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Bareskrim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut. Mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor termasuk tim dari kedokteran forensik sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara langsung. Ya, kalau kita lihat bahwa korbannya anak dan juga orang tuanya adalah orang-orang entertainer, orang-orang entertainment, maka kurang lebih apa sih yang menjadikan motif kemudian ada anak yang kemudian disengaja untuk mati gitu. Rasanya tentu kecil sekali. Nah, untuk itu maka saya berpendapat menepis ya untuk sementara sambil menunggu fakta bahwa ini adalah suatu pembunuhan lebih kepada kelalaian yang kemudian pertama-tama juga diakibatkan oleh karena kemungkinan kondisi sang anak yang tidak fit, ya. Kondisi anak yang mungkin sedang sakit, sedang keracunan atau demam, yang lalu kemudian diajak berenang padahal kondisinya tidak fit. Nah, itu saya kira bisa dimengerti karena biasanya anak itu tidak sensitif dengan kondisinya.
ya, karena perasaannya senang, karena merasa nyaman ya berolahraga yang dia senangi, maka kemudian dia tidak sensitif dengan tubuhnya. Ya, dengan kata lain dia sedang sakit, sedang tidak enak badan, tapi kemudian dia paksa berenang. Nah, dalam rangka berenang lalu kemudian tubuhnya nggak tahan, lalu kemudian mungkin tenggelam ya, sehingga kemudian mengakibatkan kecelakaan pada dirinya. Tentunya kami sudah mendapatkan dugaan adanya peristiwa pidana, nantinya akan kita update lebih lanjut ya Pak. Untuk sementara kita masih menerapkan pasal dugaan 359 KUHP, yaitu karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia, namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain. Orang tua pun juga bisa dianggap sebagai lalai ya, ketika misalnya tahu bahwa anaknya sakit, anaknya lemas, tapi toh kemudian disuruh berenang juga. Setidaknya ada 20 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada update terbaru, kan kemarin setelah olah TKP itu ada beberapa CCTV yang dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Hasil sementaranya, hasil awal pemeriksaan CCTV tersebut, bahwa rekaman gambar yang berasal dari CCTV di TKP yang dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli, dinyatakan videonya asli, tanpa editan. Kedepan penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Yang bisa kami nyatakan dari penyidik Polda Metro bahwa komitmen kami dalam pengungkapan kasus ini untuk memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Saya memang mendapat kesan bahwa polisi berhati-hati, ya, makanya kemudian terhadap kasus yang sederhana ini sampai puluhan orang diperiksa, ya. Kan kesannya ada modus yang luar biasa canggih, demikian juga ada satu skenario yang kompleks, sehingga kemudian lalu perlu mewawancarai belasan orang. Namun dengan semangat berhati-hati ya sudahlah, nggak masalah gitu. Sebetulnya saya sih berpendapat hanya ada 1-2 orang yang lalai saja ya, yang lainnya lebih kepada orang yang memang ada di situ, kebetulan mendengar atau kebetulan melihat begitu ya. Tapi juga kemudian tidak bisa disalahkan kalau kemudian mereka tidak bisa membantu ya sang anak ketika sudah mulai lemas. Demikian. Ini kasus sederhana sebetulnya. Ya, kenapa? Karena kalaupun misalnya ini adalah kasus, semua yang diduga sebagai pelaku ada di situ, ya, ada di lokasi. Demikian juga modusnya, yakni modus yang bersifat apakah itu kecelakaan atau ada penyakit, itu juga kemudian sudah fix ya, tidak lagi bergerak, dan korban juga ada ya, walaupun sudah meninggal tapi masih bisa diotopsi ulang, otopsi yang dehumasi. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya ini kasus sederhana ketimbang misalnya kalau melibatkan banyak orang, melibatkan lokasi yang bermacam-macam, melibatkan berbagai macam modus gitu ya, tentu saja menjadikan lebih susah penanganannya. Bersyukur yang pokoknya semua terkuak ya, apa kebenarannya, minta keadilannya buat Dante. Awal waktu hari Minggu itu kan ada prosesi pemakaman ponakan kami, Dante. Memang ada yang datang rumah dukanya di rumah ibunya ya, di daerah Gudang Peluru. Memang ada mungkin polisi kali ya, 2 orang datang, itu yang mengarahkan Mas Anggir untuk membuat pernyataan bahwa dia tanya. Tapi karena mungkin saya juga dari jauh gitu, tapi yang saya dengar itu ini mau divisum atau tidak gitu ya. Cuma di situ diarahkan buat surat pernyataan kalau tidak usah divisum dan sudah melepas dengan ikhlas. Nah, tapi akhirnya karena satu dan yang lain hal
harus dilakukan proses ini. Awalnya tuh sebenarnya nggak mau ya, karena gimana anak kecil gitu ya Mas ya. Ya akhirnya kita mau dilakukan proses apa tadi namanya, ekshumasi dan otopsi ya demi melihat yang sebenarnya terjadi juga. Kalau menurut saya pribadi ya dari polisi melakukan investigasi sih saya kira sih ada ya kejanggalan gitu ya. Cuma saya nggak mau berasumsi juga, nggak mau berandai-andai karena takutnya suudzon. Kan kalau kita suudzon, kalau itu nggak benar nanti akan balik ke kita sendiri gitu ya. Makanya kita nggak mau ada itu, makanya ya biar pihak yang bisa membuktikan itu yang membuktikan. Wallahu alam ya, saya kalau luka lebam itu saya kurang tahu ada luka lebam. Cuma memang ada yang bilang ada luka lebam, tapi kan waktu itu saya ikut memandikan ya. Memang saya nggak tahu di tangannya kayak ada berwarna lebam biru ya. Terus sama di bagian sini saya lihat sih gitu pada waktu memandikan. Cuma mungkin kan saya pikirnya ya memang ini ya tenggelam gitu atau gimana, atau mungkin terpleset mungkin kan di situ. Kan saya belum pernah ke sana ya. Maksudnya saya lihat di YouTube itu tempatnya tuh rosotan gitu ya, takutnya dia kepleset lagi main apa gitu. Kita nggak tahu, makanya minta tolong banget sama polisi, dan alhamdulillah sudah dibantu diproses. Yang saya perhatikan pada saat saya melihat memandikannya juga ada di sekitar tangan sama di sini sih, sebelah kiri sih. Iya di sini sih saya lihat. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD aku gigitin semua, sebadan aku cubitin semua biar ada respon. Itu niat aku pukulin semuanya. Pokoknya mau bangunin Dante niatnya. Saya baru tahu juga informasi ini dari teman-teman media ya. Mungkin saat itu kan pihak keluarga bapak ini juga nggak tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa gitu. Makanya di sini kita ingin makanya kadang ada tagarnya justice for Dante ya, ingin mencari keadilan untuk ponakan kami ya, Dante. Ingin tahu gitu. Katanya luka lebamnya juga dari pihak yang ingin membangunkan. Coba saya juga nggak tahu gitu ya, baru dengar juga. Cuma ya akan lebih baik gitu ya kalau memang ditunjukkan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.